Ibu saya mendengar cerita ini dari nenek. Saya tidak berani mengklaim cerita ini nyata karena tidak bisa dikonfirmasi ke pelaku cerita. Sebelumnya, saya akan menceritakan soal hantu tujuh ini dahulu. Seperti yang saya ceritakan di atas, hantu tujuh umumnya orang kenal sebagai kuyang. Kepala hantu tujuh lepas dari badannya, terbang dan menghisap darah. Biasanya, darah yang dihisap adalah darah wanita hamil. Ibu saya pernah berjumpa hantu ini waktu dia pulang mengaji. Jadi kan, rumah di kampung jaraknya jauh-jauh. Ibu dan teman-teman pulang bersama, tapi ya akhirnya mencar juga. Nah, saat melewati daerah yang sepi, saat itulah ibu melihat ada sesuatu bercahaya di atas pohon. Pas dilihat, kaget dong, ada kepala terbang. Terus dari lehernya kayak netes darah, tapi bercahaya seperti api. Ibu saya yang waktu itu masih SD langsung kabur tunggang langgang pulang ke rumah. Nenek saya heran, terus ibu saya cerita. Terus beberapa waktu kemudian nenek ceritain cerita ini. Jadi cerita ini diperkirakan sekitar tahun 1940-an karena menurut kisah saat itu sedang terjadi hura-hara masuknya Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang adalah masa yang sulit karena berbagai bahan makanan dikumpulkan untuk persiapan perang. Di masa perang itu, masyarakat hidup susah, beras jadinya langka. Untung di Kapuas Hulu banyak sungai, jadi masyarakat masih bisa hidup dengan konsumsi ikan juga hasil dari hutan. Jadi ceritanya, di tengah hutan belantara Kalimantan Barat, di salah satu kampung yang sekarang masuk wilayah Kapuas Hulu, tinggal sepasang suami istri bernama Upang Uli Imas. Usia mereka masih muda, masih di bawah 30-an. Karena ekonomi yang sulit, Imas setiap hari membantu suaminya setiap pagi, sementara suaminya pergi mencari ikan dengan perahu. Imas masuk ke hutan mencari bahan makanan seperti daun paku atau pakis. Begitulah keseharian sepasang suami istri muda itu. Hidupnya damai-damai saja. Sampai suatu ketika dari dukun beranak di kampungnya, Imas tahu dia hamil. Hari itu Imas pulang ke rumah dengan perasaan senang. Dipakainya baju paling bagus, walaupun sebenarnya ia tak punya baju bagus, tapi dipilihnya yang paling bersih dan paling wangi. Dimasaknya masakan enak. Ia siap memberi kabar baik pada Upang suaminya. Senja menjelang, Imas duduk di depan rumah menangi Upang. Sampai malam tiba, Upang tak juga muncul. Imas khawatir, tak biasanya Upang pulang terlambat. Waktu beranjak semakin malam, Imas sungguh khawatir. Imas menyalakan obor. Ia berjalan melalui jalan kampung yang becek. "Mau kemana kau, Imas, malam-malam begini?" tanya salah satu tetangga. "Mau mencari Bang Upang. Tak biasanya dia hendak pulang," kata Imas. Imas berjalan menuju tepi sungai. Ia akan menunggu Upang di sana. Jalannya cepat, pikirannya berkecamuk. Apakah Upang berjumpa serdadu Jepang lalu ditangkap dan dikirim sebagai pekerja paksa? Membayangkan kemungkinan itu, Imas merasa ngeri. Ia usik pikiran itu jauh-jauh. Sesampai di tepi sungai, Imas cukup lega karena perahu Upang terikat pada salah satu dahan kayu. Tandanya Upang sudah di kampung. Tapi di mana? Imas tak berjumpa. Sepanjang jalan, apakah sudah di rumah? Imas kembali buru-buru melangkah pulang. Udara malam itu terasa begitu dingin. Suasana jangkrik bersaut-sautan dengan suara kodok. Imas berjalan dengan cepat, tapi angin malam yang kencang meniup obor yang Imas bawa. Imas menghentikan langkahnya. Imas berjalan pelan. Ia tak dapat melihat jalan. Rumah di kala itu jaraknya berjauhan, jadi cahaya lampu minyak dari dalam rumah penduduk tak dapat membantu. Imas berjalan pelan, memastikan ia tak tersandung akar pohon atau terpleset becekan. Saat melewati sebuah rumah, ia melihat lampu di rumah itu mati. Namun di bawah kolong rumah tanpa cahaya berkilauan. Oh ya, rumah di kampung itu tinggi-tinggi, tipikal rumah panggung Melayu. Terdorong keinginan hendak meminta api,
Imas mendekati sumber cahaya tersebut. "Mak, Imas mau minta api, Mak," kata Imas dari kejauhan. Ia mendekat sosok itu. Sosok itu menoleh, dan alangkah kagetnya Imas. Sebuah pemandangan mengerikan terpampang di hadapannya. Sosok itu adalah hantu tujuh. Imas dapat menyaksikan jelas. Kepala itu hanya tersambung dengan organ-organ yang menggantung di lehernya yang seperti terpenggal. Organ-organ itu seperti berapi, tapi darah yang menetes ke tanah tak membakar apapun, hilang, lesap begitu saja. Imas mengenal wajah itu. Imas tahu rumah siapa itu. Imas terdiam, tubuhnya kaku, kepala itu mendekat, mata itu menatap mata Imas dalam. "Jangan kau ceritakan pada siapapun, jangan," bisi hantu tujuh itu. Wajahnya mengancam. Imas dapat merasakan udara dingin menusuk dadanya. Hantu itu kemudian terbang, menghilang di antara rimbunan pohon. Imas masih mematung, hilang semangat, tubuhnya kaku, bibirnya bergetar. Dahsyat sekali rasa takut itu menghantamnya. Setelah kesadarannya kembali utuh, Imas kembali berjalan ke rumahnya dengan tubuh yang lemah. Energinya seperti terserap habis. Ia melihat lampu di rumahnya menyala. "Dari mana saja kau? Apa yang kau lakukan malam-malam begini?" tanya Upang. Upang sudah di rumah saat Imas sampai. "Aku mencarimu, Bang," kata Imas. "Tak perlulah kau mencariku, Imas. Aku laki-laki dewasa, badanku kuat. Tak ada yang perlu kau khawatirkan," kata Upang. "Aku khawatir, Bang," kata Imas. "Alah, aku tak perlu kau khawatirkan," kata Upang. Imas tertunduk sedih. Ia bahkan lupa menceritakan kehamilannya. Tubuhnya lemah, dan Upang malah marah-marah. "Kalau begitu, kita makan yuk, Bang. Abang pasti capek kerja seharian," kata Imas. "Aku sudah makan duluan. Tadi perutku lapar," kata Upang. "Baiklah," kata Imas. Ia masuk ke dapur untuk makan. Namun, semua makanan yang ia siapkan sudah habis. "Abang habiskan, Bang?" tanya Imas. "Iya, kenapa? Kupikir kau sudah makan. Lagi pula, kau hanya di rumah. Pastilah kau tidak terlalu lapar, bukan?" "Kalau begitu, Imas masak ikan yang abang tangkap saja." "Tidak ada ikan. Aku tidak dapat apa-apa hari ini, Imas," kata Upang. Malam itu, Upang tertidur duluan, sedangkan Imas masih terjaga dengan perut yang lapar. Pikirannya berkecamuk. Masih terbayang juga hantu tujuh yang ia lihat malam itu. Masih terbayang wajah itu, wajah yang ia kenal, yang malam itu begitu mengerikan. Besok paginya, seperti biasa, Imas pergi ke hutan. Setelah mencari bahan makanan, Imas juga mencari pohon beban yang nantinya akan ia anyam menjadi tikar. Imas ingin anaknya lahir di atas tikar baru yang akan ia anyam. Malam itu, Upang pulang seperti biasa. Saat matahari tenggelam, Upang sudah di rumah. Ada yang mau aku bilang, Bang." "Ada apa?" "Aku mengandung, Bang," kata Imas. Sudah dari siang ia ingin sampaikan itu. "Mengandung?" "Iya, Bang. Kita akan punya anak." Tapi wajah Upang tak terlihat senang. Wajahnya kaku, seperti batang beban yang belum dikeringkan. Imas dapat melihat tatapan gusar Upang. "Mungkin masalah," kata Upang. "Mak Salma adalah mama dukun beranak di kampung itu." "Salah bagaimana?" "Sudahlah, Imas, jangan berhayal. Tak mungkin kita akan punya anak," kata Upang. Ia membaringkan badannya, tidur membelakangi Imas. Imas berdiri di depan rumah Mak Salman. Badannya terasa gemetar. Apakah benar Mak Salma salah? Apakah ia harus memeriksanya lagi? Ia tak dapat membuat keputusan. "Hei Imas, masuklah. Kenapa kau berdiri di situ seperti tunggu kayu?" seru Mak Salma. Imas pun naik ke tangga rumah Mak Salma. Badannya panas dingin. Mak Salma cekatan memeriksa Imas. "Tak perlu takut, Imas. Semua baik-baik saja," kata Mak Salma. "Kandunganmu sehat luar biasa, tambahnya." Sebelum Imas pergi, Mak Salma memberikan sebuah gelang dari kulit kayu. "Pakailah ini. Ini akan membuat kau aman, Imas." Imas mengangguk. "Minta rela, Mak," kata Imas setengah berbisik.
Gelang kulit kayu itu dipercaya orang dulu sebagai penangkal hantu tujuh. Imas heran kenapa Mas Salma memberikan gelang itu padanya, tapi gelang itu tetap dikenakannya. Sementara itu sikap Upang benar-benar berubah. Ia lebih sering pulang malam. Tak jarang ia pulang dengan aroma arak yang menyengat. Imas benar-benar merasa sedih. Hingga usia kehamilan 6 bulan, Imas benar-benar merasa makin kesendirian. Upang kadang berhari-hari tak pulang. Kabar tak sedap beredar, Upang punya istri lain di kampung yang lain. Gila gak sih? Lagi hamil, dapat kabar suami selingkuh. Tapi Imas tidak langsung percaya. Ia tak yakin Upang setega itu padanya. Benar bahwa pernikahan mereka adalah hasil perjodohan, tapi di awal pernikahan Imas dapat merasakan Upang mencintainya. Tapi kabar angin itu semakin terdengar. Setiap Imas mencoba mengkonfirmasi kebenaran, Upang hanya marah-marah. Hingga di suatu siang, saat Imas pulang dari hutan, ia menemukan pakaiannya sudah dimasukkan ke dalam keranjang, diletakkan di teras bersama barang lainnya. Pergilah Imas, sudah tak ada yang bisa kututupi. Uni hamil, dia butuh tempat yang layak. Uni akan tinggal di sini, kata Upang. Dari dalam rumah keluar Uni, wanita lain yang dinikahi Upang diam-diam. Bukan main hancurnya hati Imas. Imas tak menyangka Upang sejahat itu padanya. Siang itu juga Imas membawa pakaian dan barang-barang miliknya dari rumah itu. Tetangga yang melihat menawarkan bantuan, tapi Imas menolak. Tak mau ia bergantung pada siapapun lagi. Imas menyusuri jalan yang biasanya ia lalui menuju hutan. Orang-orang tak tahu nasibnya. Ia menghilang setelah itu. Kejadian besar terjadi di kampung itu 2 bulan kemudian. Orang-orang berkumpul membawa obor mengelilingi rumah Mak Salma. "Keluar kau dukun iblis," seru warga yang marah. Bukan tanpa alasan, beberapa kali warga melihat hantu tujuh di kampung itu. Warga cemas. Orang yang berubah menjadi hantu tujuh biasanya adalah penganut ilmu hitam yang tujuannya bermacam-macam. Ada yang karena terikat janji, ada yang murni untuk kekuatan. Mas Salma dicurigai sebagai hantu tujuh. Garis di lehernya katanya menjadi penanda. Orang-orang percaya penganut ilmu itu mempunyai garis di lehernya sebagai bekas kepalanya yang dilepas. Warga marah, mereka meradang. Malam itu, api berkobar membakar rumah Mak Salma. Tak satu pun yang melihat Mak Salma keluar. Dari kejauhan, kepala Mak Salma melayang. Ia melihat rumahnya terbakar bersama jasadnya. Jadi, udah pada ngerti kan kenapa Imas takut pas mau ketemu Mak Salma lagi. Terus dia heran Mak Salma ngasih gelang. Soalnya Imas tahu Mak Salma itu hantu tujuh. "Mak," panggil Imas dari belakang hantu tujuh Mak Salma. Ia memegangi perutnya yang sudah hamil tua. Ya, malam itu Imas pergi dari gubuk di tengah hutan untuk mencari Mak Salma. Waktu melahirkan sudah dekat. Tahukah kalian, apabila kepala hantu tujuh nggak balik ke badannya saat matahari terbit, maka itu tandanya riwayatnya berakhir. Itu artinya ketika nanti matahari terbit maka berakhir sudah riwayat Mak Salma. Imas dapat merasakan kesedihan yang dalam di mata Mak Salma. Namun sejujurnya badannya juga gemetar. Tapi rasa takut itu dikalahkan oleh upayanya untuk melahirkan anaknya. "Mak, bantu aku, Mak," kata Imas. Jadi selama ini Imas tinggal di hutan, di sebuah gubuk bekas warga. Sehari-hari ia makan dari hasil hutan, memastikan ia terus hidup bersama bayi di perutnya. Malam itu, di gubuknya, di tengah hutan, Imas berusaha melahirkan sendiri bayi yang dikandungnya. Mak Salma, dalam bentuk hantu tujuh, memberikan instruksi seadanya. Iya, namanya juga hantu tujuh, gak punya tangan buat bantu. Menjelang dini subuh hari, sesosok bayi dilahirkan dalam hening. Tak ada suara, hanya jangkrik yang berisik di luar. "Ada apa, Mak? Ada apa?" "Dia tidak ada, Imas. Dia tidak ada." Bayi itu lahir tak bernyawa. Imas meraung sejadi-jadinya. Ya, bayi yang dinantikan Imas tidak selamat. Bayi itu meninggal. Semua energi Imas seperti terserap habis.
Maafkan aku, Imas. Seandainya tubuhku masih lengkap, pastilah aku akan menolongmu, kata Mas Salma. Imas meraung dan menangis. Ketika hari menjelang pagi, maafkan aku, Imas, tapi sebentar lagi aku harus pergi. Kau kuatlah di sini. Dunia ini jahat, Imas. Bila kau tak menerkam, kitalah yang diterkam, kata Mas Salma. Imas dapat merasakan kesedihan memenuhi gubuk itu. Boleh aku minta tolong Mas Salma untuk terakhir kalinya? Tanya Imas. Apa itu, Imas? Beri aku ilmu itu, Mak. Beri aku ilmu hantu 7, pinta Imas. Tak takutkah nasibmu berakhir seperti aku? Tanya Mas Salma. Aku sudah tak peduli, Mak. Giliranku menerkam. Aku sudah tak punya siapa-siapa. Ini takdirku, Mak, kata Imas. Maka sebelum matahari terbit, diwariskanlah ilmu itu. Ilmu yang membuat Imas dapat menjelma menjadi hantu 7. Salit hati Imas telah membuatnya menjadi manusia yang berbeda, setengah manusia, setengah hantu. Kehidupan Upang dan Uni berlangsung normal. Upang begitu mencintai Uni. Uni dulu adalah kekasih Upang. Mereka tinggal di kampung yang berbeda. Tapi suatu waktu, Uni dan keluarganya menghilang. Orang bilang diculik tentara Jepang. Upang yang patah hatinya harus menerima kenyataan pahit. Untuk mengobati hatinya, dijodohkanlah ia dengan Imas, perempuan yatim piatu paling cantik di kampung itu. Upang berusaha menerima Imas. Namun setelah menikah, Upang mengetahui keberadaan Uni. Mereka tinggal di danau, memelihara ikan. Perasaan sayang Upang ke Uni kembali tumbuh. Hingga diam-diam Upang memutuskan menikahi Uni. Upang tidak tahu bagaimana harus menyampaikan hal itu pada Imas. Disembunyikan kabar itu. Namun Uni ternyata hamil. Bangga sekali Upang mendengar kabar itu. Ia bahkan tidak peduli bahwa Imas juga sedang hamil. Demi cintanya pada Uni, Upang mengambil keputusan ekstrim. Imas diusir dari rumah. Upang memilih Uni, satu-satunya wanita yang dikasihinya. Upang tak pernah tahu itu akan menjadi keputusan yang sangat disesalinya. Itu adalah keputusan paling bodoh yang pernah ia pilih. Siang itu, seusai menguburkan bayinya, juga kepala Mas Salma, Imas merencanakan sebuah pembalasan. Upang sedang menghisap rokok tembakau di luar malam itu. Uni yang usia kandungannya mulai menua sudah rebahan di dalam. Walau Unang tak mengizinkan Uni bekerja selama mengandung, tapi urusan membersihkan rumah juga membuat Uni begitu letih. Maka seiring angin yang bertiup kencang menghantam jendela, lampu minyak di rumah itu padam. Secepat itu sesosok kepala terbang dengan tetesan darah bercahaya bagai api menyala-nyala melayang masuk ke rumah. Dari dalam kamar terdengar pekik teriakan Uni. Abang! Upang kaget bukan kepalang. Dimatikannya rokok dan disambarnya parang yang tergantung di dinding. Upang dapat melihat sosok itu, sosok hantu 7. Wajah itu begitu ia kenal. Imas menatap tajam. Suara Imas menggema. Kau renggut bahagiaku, maka kau tak pantas bahagia, Upang. Upang menggigil tertunduk. Hantu 7 itu lalu terbang melalui jendela. Angin bertiup kencang. Pintu jendela tertutup kencang. Uni, Uni, kata Upang sambil berusaha menyalakan lampu minyak. Upang tak mampu menahan tangisnya. Di hadapannya terbujur wanita yang dicintainya, terlentang dengan mata terbelalak. Kulitnya keriput seperti menempel kepada tulang. Lehernya robek, tangannya kaku seperti orang yang sedang berusaha menggapai sesuatu. Pemandangan mengerikan. Sementara itu, di luar warga berkerumun membawa obor. Mereka mengejar sosok hantu 7 yang tak sengaja dilihat salah satu warga. Hantu itu terbang ke arah hutan. Dengan amarah luar biasa, Upang menyambar perang dan bergabung dengan warga. Imas, hantu 7 itu adalah Imas. Aku lihat dengan mata dan kepalaku sendiri, serunya. Maka bergegaslah mereka ke hutan, menyusuri setiap sisi hutan, hingga mereka menemukan gubuk reot yang dengan atap bocor di mana-mana. Barang-barang seadanya ada di sana, tapi tak ada siapapun. Kain bekas darah melahirkan masih teronggok di sana. Juga
Dua kuburan baru menjadi saksi bisu kepergian Nimas malam itu. Melihat kondisi gubuk, muncul penyesalan luar biasa dari dalam Mipang. Warga menggali kuburan dan menemukan kepala Mas Salma dan bayi Imas. Kepala Mas Salma membusuk, dimakan belatung. Aroma busuk membuat semua yang ada di situ merasa mual. Setelah hari itu, tak ada yang tahu kemana perginya Imas. Seperti ditelan bumi, Imas kembali menghilang. Maka dengan ini, cerita legenda hantu 7 ini saya nyatakan selesai.